Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lailatul Suzima, NPM 2201011034. Di sini saya menceritakan narasi dari film Tarzan Par. Film ini menceritakan tentang seorang anak kelas 3 tingkat SD yang bernama Ihsan. Seperti anak-anak seusianya, Ihsan sangat suka bermain. Namun tidak seperti anak-anak seusia yang lain, Ihsan tergolong anak yang susah belajar, dianggap bodoh dan nakal. Tidak heran karena ia tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumah, nilai ulangannya selalu di bawah rata-rata. Ia juga kesulitan untuk membaca dan menangkap perintah dan kata-kata orang lain. Setiap kata-kata dan tulisan yang dilihatnya seolah-olah tulisan itu seperti menari-nari. Sebenarnya ibunya Maya Awasti sering membantunya belajar. Dengan kesabarannya ia membantu Ihsan mengulang pelajarannya. Namun pada akhirnya ibunya lelah karena laki-laki Ihsan salah dalam menulis. Ia selalu saja salah dalam menulis kata-kata. Misalnya seharusnya ditulis table, ia menulisnya dengan table. Kemudian ia menulisnya dengan tabel, dan masih banyak kata-kata lain yang susah dimengerti. Selain itu, ia juga kesulitan untuk mencerna perintah dari guru. Misalnya instruksi untuk membuka halaman 38 bab 4 paragraf 3, dia kesulitan untuk melakukannya. Namun dari kekurangan yang dimiliki, dia juga mempunyai kelebihan. Dia sangat pandai dan suka melukis. Ketika melukis atau menggambar, imajinasinya sungguh luar biasa. Lukisannya seolah-olah hidup. Ihsan sangat berbeda dengan kakaknya, Yohan Awasti. Yohan sangat cerdas di semua mata pelajaran termasuk olahraga, yaitu tenis. Selama sekolah, Ihsan juga menjadi bahan ejekan teman-temannya. Bahkan gurunya pun juga sering memarahi karena dia mempunyai kekurangan tersebut. Mengetahui kondisi tersebut, ayahnya Nandis Awasti mendaftarkan untuk mengikuti program asrama. Di asrama pun tidak ada perubahan yang berarti, justru keadaan Ihsan yang semakin terpuruk. Selain ia tidak mau sekolah di asrama, guru-guru di asrama tersebut lebih galak dibandingkan sekolah sebelumnya. Ihsan masih sering menerima hukuman keluar kelas, nilainya masih di bawah rata-rata. Bahkan ia juga mengalami hukuman dipukul menggunakan penggaris oleh guru mata pelajaran seni bernama Holkar. Ihsan sebenarnya telah berusaha, tetapi semakin ia berusaha semakin bingung. Ia merasa tulisan yang ia baca bergerak-gerak sehingga ia tidak bisa membaca. Tekanan dari guru dan ejekan dari teman-temannya semakin menekannya, bahkan membuatnya tidak mau menggambar lagi. Kemudian datang seorang guru kesenian pengganti sementara yang bernama Ram Sangkarnikum. Guru baru ini mempunyai cara mendidik yang baru, tidak seperti guru lain yang mengikuti norma yang ada dalam mendidik anak-anak. Ram membuat mereka berpikir keluar dari buku-buku dan imajinasi mereka. Setiap anak di kelasnya merespon dengan antusias yang besar kecuali Ihsan. Ram kemudian berusaha untuk memahami Ihsan dan masalah-masalahnya. Ram menyadari bahwa Ihsan menderita penyakit penderitaan anak, disleksia, yaitu sebuah kesulitan dalam membaca, menulis, dan menghitung. Ram menyadari kondisi Ihsan karena dulunya ia pun mengalami gejala disleksia. Padahal sebenarnya seorang yang mengalami disleksia memiliki kemampuan intelijensi yang tinggi. Jika tidak diasah dengan kesabaran dan keterampilan dalam mendidik, maka sang anak akan terus terjerat dan dalam ketidaktahuan dalam membaca dan menulis. Saat Ram Sangkarnikum memberikan pelajaran, dia memberikan contoh profil tokoh yang mengalami disleksia seperti Albert Einstein, Leonardo da Vinci, dan lain-lain. Ia mencontohkan tokoh-tokoh dunia yang mengalami disleksia sehingga melejitkan semangat Ihsan dalam belajar. Dengan waktu, kesabaran, dan perawatan, Ram berhasil dalam mendorong tingkat kepercayaan Ihsan. Dia membantu Ihsan dalam mengatasi masalah pelajarannya dan kembali menemukan kepercayaan yang hilang.
Ia mampu mengajak anak didiknya itu memahami dan menyeberangi lautan ilmu dengan proses yang menyenangkan. Rampulala yang menyadarkan orang tua Ihsan bahwa anaknya mengalami disleksia. Setelah menemui orang tua Ihsan, Ram kemudian memohon kepada kepala sekolah asrama agar Ihsan diberikan kemudahan. Pesan dan kesan dari film tersebut yaitu menurut saya setiap anak itu memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda. Jangan paksakan anak untuk mencapai ambisi orang tua di luar kemampuannya. Nah, inilah yang dialami Ihsan, anak yang mengidam disleksia tapi dituntut untuk bisa menguasai baca, tulis dan berhitung seperti kelas bayangan. Tak ada yang tahu dengan kekurangan Ihsan termasuk orang tuanya. Ayah Ihsan malah terus menekan dan mengancam supaya Ihsan berubah jadi pandai. Tapi apanya yang mau berubah kalau kondisi Ihsan malah tertekan dan depresi? Memotivasi anak untuk mau belajar memang baik, tapi ketika kemampuannya tidak mendukung, harusnya orang tua tidak memaksakan ambisi dan tetap yakin bahwa di balik kekurangan anaknya, ia tetap punya bakat yang istimewa. Kemudian yang kedua, orang tua harus tahu kondisi perkembangan anak dan biarkan ia menjadi dirinya sendiri sesuai bakat alaminya. Kemudian yang ketiga, jangan jadikan penilaian orang lain menjadi patokan, apalagi membanding-bandingkan anak. Banyak orang tua yang menganggap keberhasilan anak adalah bisa baca, tulis, hitung sedini mungkin. Sikap orang tua yang suka membangga-banggakan kemampuan anaknya yang di atas rata-rata cukup sering memicu rasa iri pada orang tua lain sehingga memaksa anaknya untuk menjadi apa yang mereka inginkan. Membanding-bandingkan anak tak dapat lagi dihindarkan, padahal kemampuan anak berbeda-beda. Inilah sikap keliru yang dilakukan orang tua Ihsan. Mereka kerap membandingkan kemampuan Ihsan dengan sang kakak yang selalu mendapat nilai terbaik di kelas. Pada akhirnya, apa yang terjadi? Ihsan memilih berontak daripada menuruti orang tuanya. Kemudian yang selanjutnya yaitu gali kreativitas untuk menerapkan metode belajar sambil bermain, sebab dunia anak penuh permainan bukan tekanan. Yang terakhir yaitu terimalah anak berkebutuhan khusus dengan ikhlas. Dukung ia agar tetap percaya pada kemampuannya demi menyongsong hidupnya. Peran orang tua dalam tumbuh berkembang anak sangat berpengaruh. Berbesar hatilah saat harus menerima kondisi anak yang ditakdirkan berbeda. Kalau bukan orang tua sebagai pihak terdekat yang mendukung, lalu siapa lagi? Jangan menekan kekurangannya, tapi yakinlah anak kalau dia pasti memiliki kelebihan yang dikaruniakan Tuhan untuk menyambut masa depan. Dengan cara inilah Ihsan kembali mendapat kepercayaan diri untuk bangkit setelah mengalami depresi. Itulah beberapa pesan moral untuk para orang tua yang bisa dipetik dari film Tarzan menurut pendapat saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.